Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Irfan Suyudi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Struktur Sosial Masyarakat Banten. Sebelum membahas lebih jauh tentang struktur sosial masyarakat Banten, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian sistem sosial. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem sosial yaitu semua unsur sosial yang saling berhubungan antar satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Lalu salah satu contoh sistem sosial misalnya seperti masyarakat pada di sekitar kita, atau seperti pada sistem yang ada di suatu universitas atau sekolah. Lalu bisa juga di dalam masyarakat seperti adanya kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga. Struktur masyarakat Banten dari beberapa catatan orang asing yang mengunjungi Banten pada masa Kesultanan menggambarkan struktur masyarakat Banten digolongkan pada 4 golongan, yaitu yang pertama, golongan raja dan keluarga menduduki status sosial yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena fungsi dan jabatannya merupakan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Kedua, golongan elit yaitu kelompok yang memiliki status sosial tinggi karena jabatannya seperti bangsawan, mangkubumi, menteri, laksamana, senopati, ulama, tumenggung, dan syah bandar. Ketiga, golongan bukan elit seperti para pedagang, nelayan, tentara, petani, seniman, dan pejabat rendahan. Keempat, golongan budak yaitu yang tidak mampu membayar utang. Struktur sosial masyarakat Banten ditinjau berdasarkan periodisasinya. Yang pertama, masyarakat Banten pra-Islam. Sumber data arkeologi menunjukkan bahwa sebelum Islam masyarakat Banten hidup pada masa tradisi prasejarah dan tradisi Hindu-Buddha. Kedua, masyarakat Banten pada masa Kesultanan. Pada masa Kesultanan berkuasa, masyarakat Banten sudah mengenal hierarki sosial yang secara tradisional mereka sebut dengan istilah undakan. Masyarakat Banten seperti halnya masyarakat tradisional lainnya dapat disebut sebagai masyarakat yang memiliki sistem sosial sebagai bimodal, yaitu sistem sosial yang menggambarkan pembagian golongan sosial dalam 2 kelas, yaitu pertama, golongan priai terdiri dari kalangan birokrat dan bangsawan yang merupakan jumlah terkecil masyarakat jalma letik. Golongan sosial jumlah paling banyak yang terdiri dari petani, tukang, pedagangan, dan buruh. Dalam hierarki sosialnya, golongan yang memiliki kekuasaan menempati puncak struktur sosial yang terdiri dari golongan kerabat sultan sebagai bangsawan Kesultanan Banten. Bangsawan Kesultanan Banten ini juga terdiri dari bangsawan atas dan bangsawan rendahan. Bangsawan rendahan ini adalah golongan dari orang-orang keturunan pahlawan atau legendaris yang berjuang untuk pengislaman Banten atau orang-orang dari keturunan Putri Sultan yang kedua. Mereka kemudian menggunakan gelar Raden. Di bawah mereka adalah golongan yang ditempati elit-elit birokrasi kesultanan yang diduduki oleh pejabat agama di antara lain tadi semua personil-personil masjid dan gereja yang merawat tempat-tempat suci. Yang paling termuka adalah Fakina Julidin yang menduduki jabatan ketua pengadilan di Banten. Selanjutnya ada golongan yang disebut Mardika atau kaum sebutan bagi mereka yang secara sukarela masuk Islam beserta keturunannya. Sebagai golongan terbawah dari bangsawan adalah golongan utama utangan atau orang-orang yang ditaklukkan dan kemudian masuk Islam. Sultan menempati puncak hierarkinya secara turun-temurun. Ia adalah kepala aristokrasi yang berkuasa karena sultan dan kerabatnya menduduki tempat paling atas. Maka mereka berhak atas tanah pusaka kewargaan atau kanayakan. Dan dari itu pula mereka berhak atas kerja bakti dan upeti dari rakyat. Golongan pertama pemakai gelar pangeran ratu tu bagus, sedangkan seorang nayaka biasanya hanya diperkenankan memakai gelar tu bagus dan ratu. Ada juga golongan masyarakat yang tidak termasuk keluarga sultan tetapi memakai gelar emas, entol, apun, ujang, dan raden untuk laki-laki dan ayu untuk wanita. Gelar bagus dan agus yang tidak menunjukkan kebangsawan dipakai orang-orang terhormat yang mempunyai prestise di kalangan masyarakat.
pada jajaran elit birokrasi sebagai pembantu raja, Pati menduduki tempat paling atas. Ia adalah wazir besar dan di bawahnya dijabat oleh temenggung. Selain itu ada Syah Bandar yang bertugas untuk memfasilitasi kepentingan sultan dengan pedagang asing. Di bawahnya secara turun-temurun ditempati oleh Demang yang mengepalai distrik dan mantris sebagai pelayan sultan dan lurah. Ilustrasi struktur sosial pada Kesultanan Banten sebagaimana yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa sejak semula masyarakat Banten terstratifikasi berdasarkan status sosial dengan masyarakat Banten pada masa kolonialisme. Masuknya kolonialisme ke Banten, khususnya setelah Dendels menganjurkan kesultanan pada tahun 1812 ke Banten, mengalami perubahan sistem sosial yang menghilangkan sistem sosial tradisionalnya. Proses perubahan ini melibatkan suatu pergeseran pola-pola institusional dari pola-pola kekuasaan yang tradisional ke arah penerimaan dari pelembagaan seperangkat norma dan sasaran-sasaran politik yang diilhami dari Barat. Pada masa kekuasaannya, Belanda masih mempertahankan sultan dan perangkat politiknya dengan ditempatkan di bawah pengawasan ketat oleh Belanda. Dalam artian sultan dan perangkat politiknya hanya sebagai boneka dari Belanda. 4. Masyarakat Banten pada masa kemerdekaan, setiap gerakan sosial dan politik memerlukan pola kepemimpinan tertentu sebagai motor penggerak. Di tengah masyarakat yang masih menganut budaya paternalistik, tampilnya tokoh yang memiliki karisma menjadi penting. Ulama-ulama dan jawara merupakan golongan sosial yang telah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Banten, di mana ulama dan jawara memainkan fungsinya dalam masyarakat, yaitu dalam status dan peran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.